Oke, Iya. soalnya teman-teman Kobam, sekarang kita lagi bersama salah satu desain desain sampul kebanggaan Kobam. Namanya siapa nih? Hartanto Kebo Utomo, dipanggilnya Iya. Kanto atau Kebo? Kalau sekarang gue singkat lagi jadi Anto Kebo. Anto Kebo. Kenapa? Karena Hartanto Kebo Utomo kepanjangan kan. Oh. Jadi disingkat udah Anto Kebo aja. Oh, berarti sekarang kalau misalnya membubuhkan signatur itu Anto Kebo. Anto Kebo aja. Berarti Iya. bisa panggil Tanto, bisa panggil Kebo. Bisa. Oke, mantap. Nah, Bang Tanto Kebo ini Anto aja, Anto. Anto. Lebih cepat nyebutnya. Iya, ini sejak kapan nih jadi ilustrator di komunitas bambu? Kalau nggak salah tuh 2005 atau 2006 ya? 2005. Freelance ya? Freelance ya? Awal freelance. Ya, sampai sekarang pun ya ilustrator di Koba memang freelance ya, karena memang kerjaannya setiap ada buku masuk kita kerjain gitu kan. 2005 itu waktu itu buku apa tuh yang lagi ditanganin pertama kali? Melintasi dua zaman. Melintasi dua zaman, Elin Utrecht ada bukunya di situ. Nah, ini gimana nih pertama kali sebagai ilustrator pengalamannya? Sebenarnya lebih ke konsep ya. Kalau untuk buku ini nggak digambar, ini pakai foto ya. Jadi Bu Elin ini pertama dikasih konsep kayak gini itu sebenarnya nggak pengen bikin yang apa ya, nggak terlalu harus yang beda banget. Nggak harus yang beda banget, cuma ngalir aja. Cuma ngelihat ini bagusnya nih ditonjolin fotonya, terus backgroundnya agak disatuin sama apa judulnya. Ya kebetulan Bu Elinnya seneng. Ya udah di approve. Jadi nggak pakai revisi nih kalau ini. Cuma waktu itu cuma pakai Z atau pakai J aja. Iya. Ini paling pertama banget karena ini scannya foto asli ini. Bener-bener foto, nggak boleh hilang, nggak boleh baret atau apa, itu awal-awal. Menarik jadi ilustrator itu dia menemukan banyak foto-foto yang orang lain itu belum lihat sebelumnya. Jadi pertama kali melihat foto itu dan meretouch foto itu, entah harus diterangin atau harus di kontrasnya dimainin. Tapi ilustrator adalah orang pertama yang menangani foto ini untuk dijadikan sampul buku gitu. Sebenarnya kalau tugas kebanyakan di Koba menjadi penata sih. Penata artistik kalau mau dikategoriin ya. Kalau penata lebih banyak ngurusin, oh ini bagusnya fontnya jangan pakai ini. Awal-awal kan ini dari awal banget mulai freelance sampai jadi in-house di sini itu perdebatan kira-kira 3 tahun tuh ngubah mindset si JJ-nya ini. Maunya kan maunya tuh buku sejarah kayak buku sejarah lainnya. Gue bilang apa bedanya? Ya kan? Sampai dia bilang lu kalau ngerjain ngerjain tugas tiru tukang martabak. Dia yang bilang begitu. Maksudnya martabak telur. Gue pesen martabak telurnya 5. Ya 5. 5 kan. 10 gue bilang. Gue bilang, ya lu salah orang. Gue bilang kan, lu salah orang. Lu mesen sama tukang pizza. Walaupun pennya sama kan. Nah dari situ gue ngebangkitin kesadaran Rizal soal visual. Soal artistik juga. Nah maksudnya dengan pen yang sama bisa dibikin martabak, kita bisa bikin di up lagi ya kan. Akhirnya itu lumayan lama, 3 tahun sampai 5 tahun ya perdebatan soal bagaimana membuat sampai ke bentuk karakter itu. Di awal-awal itu buku Soekarno Revolusi. Soekarno Revolusi, ada nih nggak nih bukunya nih? Ada nggak ya? Soekarno Revolusi. Ya pokoknya nanti dimasukin aja gambarnya di. Nah Soekarno Revolusi itu kan gue pakai font apa ya, sejenis font urban ya. Nah kalau font urban itu menurut dia nggak masuk. Tapi setelah gua kawinkan dengan foto-foto lama, masuk aja kan. Itu kan cuma masalah tes aja, nggak perlu. Oh font ini font zaman sekarang,
fotonya foto zaman dulu. Nah justru itu tugas, gua ngerasa tugas kita itu, tugas kita bikin buku sejarah, nggak harus ngikutin sejarah yang lama ya kan. Kita bikin sejarah baru. Kita bikin kita bikin di zaman font yang udah berkembang. Nah, nanti berapa puluh tahun kemudian akan kedetek tuh. Oh, ini font di zaman ini. Jadi buku ini dibikin di zaman misalkan ya tahun 2000-an lah atau ketika nanti kita udah nggak tahu ya penerbitan udah mungkin udah digital semua atau masih bertahan. Gambarnya boleh lama, tapi stylenya itu mencirikan tahun dimana sampul itu dibuat. Iya, kita cuma stylenya misalkan font yang kita pilih itu, tapi sebenarnya font nggak ngaruh juga sih, nggak ngaruh. Cuma gue pengen nunjukin kalau font itu sebenarnya bebas-bebas aja, nggak mesti nggak terpaku sama font-font buku yang ada di kayak di Cakatarno kan buku banyak tuh. Itu font, lihat deh buku sama semua kan. Makanya kenapa gue bikin lama, kadang font bikin sendiri. Fontnya bikin sendiri? Bikin sendiri. Mantap. Kayak misalkan font apa ya? Nih Jawa Tempo dulu. Ini fontnya bikin sendiri ya? Nih. Mantap. Ini fontnya bikin sendiri, jadi sampai ada sampai ada yang nanya, Mas, ini fontnya fontnya namanya apa gitu. Nggak ada namanya karena bikin sendiri untuk buku ini aja dan nggak dijual. Mungkin kalau dulu banyak waktu, mungkin jualan font Kobam bisa. Seharusnya itu tugasnya Kobam itu jualan font Kobam serif atau apa, Kobam signatur atau apalah. Ini banyak sih yang bikin. Terus Candu Tempo dulu juga bikin juga. Cuma nggak 100% bikin ya, cuma ada yang modifikasi, ada yang benar-benar apa lagi ya. Jadi butuh 3 tahun itu ya untuk meyakinkan Bang JJ ya bertahun-tahun lah pokoknya. Bertahun-tahun untuk menyesuaikan stylenya Mas Anto sendiri. Pikiran, style, terus sama lu maunya gimana. Tapi di situ suksesnya ya, tidak menjadi tukang martabak. Iya, jangan mau kalau disuruh jadi tukang martabak sama. Iya, tapi justru itu yang kita lihat sekarang itu adalah hasil kerjaannya Mas Anto semua. Kalau misalnya Mas Anto waktu itu tetap jadi tukang martabak dan menuruti style-style lama ya, yang tidak mendapat gebrakan gitu, mungkin kita sampai sekarang mungkin jadi nggak baca buku ya. Karena yang kita lihat pertama kali saat lihat buku adalah soft covernya. Nah, kayak di Kinokuniya kan yang dijual buku kita. Iya. Buku yang ya kan rata-rata kan buku Indonesia yang dilihat bukan teksnya kan? Ya paling sampulnya dulu, judulnya. Judulnya. Nah, ya kayak apa ya? Buku apa ya yang benar-benar ini yang sekarang apa? Prosesnya yang panjang. Yang proses panjang tadi. Yang paling kayak menguras tenaga, waktu, energi. Ya, ada yang bulanan, sampai ada yang tahunan. Kalau ini Mustika Rasa juga, kalau gue biasanya bikin cover tuh, resolusinya mesti gede. Itu gue udah mikirin nanti pasti dia bikin launching, nanti bikin. Jadi gue resolusi tuh, ya pokoknya udah maksimal. Udah bisa buat banner lah. Dan itu kan kejadian di buku sejarah buku sejarah yang hitam tuh, Penghancuran PKI. Bukan, buku sejarah apa ya. Nah ini buku kamu sejarah, emang nih sumbernya dari mana-mana ya. Jadi waktu kalau pembuatan cover itu emang nguras waktu di risetnya doang. Wow, mantap. Makanya sebenarnya sih paling sering berantem tuh sama redaksi. Lu anak-anak baru pada mulai kerja, lu tidur, ya kan? Dia nggak tahu gue malam ngapain kan? Padahal riset gambar ini dari mana, boleh dipakai apa enggak, ya kan? Terus gue kan mikirnya, oh ini foto bisa dipakai tapi kecil, harus direstorasi lagi. Supaya bisa ini kan akhirnya dipasang di banner UI kan, yang 5 meter kali berapa meter itu. Harus ngerestorasi gambar.
Dia sering. Oh, mantap. Dan itu Rizal tuh nggak tahu. Banyak yang nggak tahunya, karena gue malas ngasih tahu. Ini kerjaan gue berat nih. Iya, jadi sebenarnya tugas desainer layout itu bukan cuma saat ngegambar, tapi dari site-nya aja udah panjang. Dan bahkan dia harus ngerestorasi gambar yang tadinya kurang layak ya dipakai. Iya. Itu jadi bisa digunakan bahkan untuk cetak banner sekalipun gitu. Ini tuh buku aslinya dicetak cuma 4 warna kalau nggak salah. Oh ya? Jadi cuma warna kuning, hijau, merah. Jadi ini warna coklatnya itu penggabungan dari merah, kuning, hijau. Itu gue pas di filenya tuh emang gue udah pecah gitu, nanti kalau buat di sablon bisa gue lebih mudah ya kan. Ternyata kejadian kan sekarang di sablon kaosnya. Iya. Nah itu gue disiapin. Bertahun-tahun kemudian. Iya, jadi gue mikirnya nih cover bisa di sablon, bisa ini kalau di ini seru nih. Jadi semua kemungkinan gue siapin. File gede, terus gue arsipinnya sebenarnya satu pengarsipannya tuh yang agak khawatir ya. Karena belum ada sistem pengarsipan kayak server di Cobham waktu itu belum ada. Sampai form buat redaksi tuh nggak ada, putus. Jadi gue dulu tuh mikirin gimana cara gue bisa komunikasi yang gue tidur pagi, bangun siang, bisa tetap komunikasi sama redaksi. Akhirnya gue bikin form cover, form layout, form promosi. Dan itu si JJ nggak tahu. Ya gue pakai cara gue aja supaya anak-anak nggak bisa komunikasi sama lu. Kalau lu mereka baru pada datang dan lu masih tidur, mereka nggak bisa. Jadi kerjanya nocturnal ya? Iya. Kemarin diomongin. Apa? Siapa? Iya, ngomongin. Oh iya, waktu-waktu kita lagi live sama Mbak Uswa apa ya? Iya, cerita kalau misalnya Mas Anto kerjanya malam, terus kalau siang yang lain mengerjakan. Tapi memang kerjanya memang harus begitu. Iya, itu jadi banyak yang ya sering berantem sih sama redaksi karena itu. Karena gue nggak mungkin ceritain semua, ini gue mesti edit, terus gue mesti touch up, terus mesti gue restorasi. Itu kepanjangan kan, jelasin ke mereka. Yang penting lu lihat aja hasilnya ada yang telat nggak. Itu. Cuma yang paling berat yang dari Gramedia sih yang kita mesti nyetor buku-buku apa aja yang mesti diterbitin bulan depan. Nah, itu kenapa tuh? Otomatis kan bulan depan harus ada beberapa list buku kan. Redaksi mikir, gue pun mikir. Tapi akhirnya kan asal-asal juga karena ide-ide kita dicontek sama Gramedia. Oh gitu. Tentang cover? Contoh ya, ada orang Nazi itu. Partai Nazi, orang dan partai Nazi. Orang dan partai Nazi. Ini dia bukunya. Satu lagi. Yang gambar muka aja Nah ini buku ini masuk ke list, ke daftar terbit yang kita storing buat Gramedia. Ternyata setelah gue buat ini dan berapa cover yang banyak itu mungkin berapa ya, 8 apa 12 gitu. Jadi store ke mereka. Bulan depan mereka juga ngeluarin buku Nazi. Nah itu mulai dari situ udahlah nggak usah bagus-bagus bikin cover, nanti dicontek duluan. Nah, akhirnya dari draft itu yaudah asal aja untuk ini, malah mengecoh marketingnya mereka kan. Ya udah kita asal aja kita bikin buku Betawi, nanti keluarnya buku Sumatera kayak gitu. Jadi disetaunya apa, keluarnya apa. Nah, atau gambarnya apa, judulnya diganti apa. Nah, dari situ ya sebenarnya sih gue udah ngebaca itu, cuma nggak mau ngasih tahu. Ini kita disetir nih, nggak bisa gitu. Yang paling berat sih di masa itu ya. Cuma kalau untuk proses paling lama itu balik ke proses ya. Paling lama tuh buku ini tuh rusak banget waktu awal-awal. Apa tuh yang nggak layak lah, di scan aja mesti hati-hati ini bukunya. Sampulnya, bukunya. Sampulnya, isinya tuh kan isinya juga di scan kan untuk jadi teks. Mulai dari scan awal. Jadi satu scanan itu gua scan pakai resolusi paling tinggi. Kalau scan resolusi tinggi kan berarti lambat kan.
lu kaliin aja berapa halaman. Jadi setelah di scan baru dirapihin dan tulisan-tulisannya juga kan nggak kebaca ya? Ya tulisan nggak kebaca, tulisan dibenerin. Yang paling hati-hati itu kayak misalkan ini bercak emang asli dari, jadi pertimbangannya ini bercak asli dari gambarnya atau bercak noda. Nah itu dianalisa dulu kan, dilihat di map, kita mapping. Oh ternyata ini noda, buang. Dan gua nggak pernah tuh nge-redraw misalkan restorasi benar-benar kita ikutin ukirannya, itu udah nggak, itu bukan restorasi, udah gambar ulang. Namanya mengubah ya. Iya. Nah gue paling ngejaga itunya. Ya, apalagi Mustika Rasa di sini pun tipe ini kita ubah loh. Iya. Jadi memang aslinya. Dan emang buat melestarikan kan katanya ya. Buat melestarikan tuh banyak banget ini gambarnya. Gue juga lupa nih berapa lama scan-nya terus sampai jadi layak pakainya. Ini paling lama ini. Kayaknya beberapa bulan ya. Karena kan ya berbulan-bulan lah kalau ini. Untuk layoutnya aja ya? Ya untuk kebutuhan layout ya. Iya. Kebutuhan layout buat cover. Kalau buat cover ini sih cepet sih. Ini nggak nyampe sebulan. Fontnya atau bikin sendiri atau gimana? Nggak nih fontnya dari apa asli? Modifikasi dari, kalau aslinya kan mungkin R-nya nggak sampai nyatu sama A-nya atau A-nya aslinya kan begini. Ya kayak gitulah. Pinter-pinternya anak visualnya aja. Ya, apalagi nih? Nah, ini buku yang paling lama tadi Mustika Rasa ya. Nah, dari segi isi karena memang masing-masing halaman gambar itu harus di-scan dan harus pakai resolusi tertinggi, dan kita harus ngelihat apakah itu noda atau memang aslinya begitu, dan kita nggak bisa gegabah ya untuk merestorasi itu gitu, karena memang kita menjaga keaslian Mustika Rasa itu sendiri. Nah, ini buku yang paling lama. Kalau buku yang paling menarik bagi Mas Anto secara personal ya? Paling menarik apa ya? Paling menantang ya? Paling menantang tuh lebih ngeri sih sebenarnya. Ngeri. Lebih ngeri tuh buku ini. Ngeri kenapa tuh? Ini kan si Ansori ya, kalau nggak salah ya. Si Ansori sama almarhum ya. Sama ini satu siapa ya atasnya? Ada keterangannya kok di dalam. Nah itu tuh, ini tuh fotonya rusak. Jadi harus dilukis ulang. Ini bukan foto asli nih? Ini bukan foto asli. Jadi ini potongan foto yang dapat dari dokumen kepolisian kalau nggak salah ya. Nah ini fotonya lebih bagus dia sih. Ya mau nggak mau harus di painting lagi. Ini berarti gambar ulang? Ini gambar ulang, font kelapanya juga. Ini kalau nggak salah di Windano ya, suasana. Jadi riset font kelapa. Ini di Indonesia sama di sana beda. Iya. Colornya. Oh, jenisnya? Ya kalau mungkin rimbunnya beda ya. Ini dia lebih rimbun ya. Iya. Kalau gambar ini? Nah, ini pendirinya kan. Ini pendirinya. Ini foto asli. Kalau ini manipulasi foto kalau ini. Oh, manipulasi supaya foto. Nyambung gimana? Supaya fotonya nyambung sama lukisan itu ya inian aja. Kita lihat dari gambar sampul depannya aja udah beberapa teknik yang dipakai. Pertama gambar ulang, lukis ulang. Restorasi dulu. Restorasi dulu. Terus untuk diolah, di touch up. Setelah di touch up baru kita lukis ulang. Terus habis itu riset juga tentang pohon kelapa. Riset latar itu lumayan sih. Iya. Dan gambar ulang lagi. Jadi kita nggak bisa ya ngelihat pohon kelapa nih ya. Ya udah pohon kelapa digambar aja karena memang pohon kelapanya beda gitu. Iya. Makanya kalau ketika gue nanti naruh foto ini pasti beda nih. Dia depan lukisan, di sini pohon kelapanya foto, terus ini foto. Nah ini sedikit digambar ulang sih, di touch up juga. Iya tuh. Ini proses berapa lama ya? Lama itu 2 miliar berapa kali tuh? Berkali-kali ya. Iya, maksudnya ya mungkin 2 bulan kali ya, 2 bulanan.
karena gambarnya doang itu seinget gue tuh sekitar 3 minggu terus kepotong apa gitu, kepotong ngerjain buku lain, terus lanjutin lagi. Ya tergantung penulisnya aja. Kalau penulisnya ini kan siapa, Soleh ya? Salahuddin. Ya, Salahuddin. Kalau dia datang, oh bikin. Kalau dia nggak datang ya udah nggak dibikin. Kalau belakang ini foto aja ya? Foto aja itu dari penulisnya. Ini juga. Nah sebenarnya supply foto tuh penting kalau buat urusan. Dan ini harus kerja sama redaksi ya? Ya redaksi. Ngobrol sama redaksi juga mesti intens ya. Karena anak visual tuh males baca. Gue tuh males baca dan gue pengen denger ceritanya aja. Pengen denger ceritanya ya? Emang gimana kenapa sih? harus pakai foto ini? Kita harus pakai foto ini. Kenapa mesti foto ini yang dimasukin? Terus gue nggak setuju kalau foto ini di atas misalkan, karena komposisinya nggak oke. Nggak. Boleh nggak? Gitu. Foto ini harus urutannya begini. Ya itu perdebatan di redaksi sering gitu. Ya, aduh. Jadi gimana ya? Kita lihat begini tuh kita nggak tahu kalau misalnya nggak dengar langsung urutannya kenapa mesti begini. Ini ternyata pohon kelapanya juga pohon kelapa. Harus riset dulu karena beda pohon kelapanya. Ini lokasinya lokasi latihannya mereka tuh. Oh, latihan NII nih. Iya. Oh, gitu. Latihan si JI JI ya. Dan itu lokasinya emang. Nah, ini buku yang paling challenging. Kalau ada lagi nggak buku yang perlu diceritakan nih? Banyak sih. Ini aja kali ini. Lu bikin channel YouTube juga nggak habis-habis ceritanya. Kalau Jawa Tempo dulu ini bikin font ya yang susah ya. Ini karena interaksi sama editornya itu asik lah. Editor yang nentuin sebenarnya. Jadi suasana di kantor ritmenya lagi enak, nggak ada buku proyek, terus fokus ke apa, jadi enak. Gue bisa bikin font sendiri, terus apa ya, pokoknya gue paling senang cover ini. Iya, ini juga font ya mirip-mirip ya, fontnya lumayan ikonik juga sih ya kalau misalnya kita lihat gitu. Cuma kalau ada yang font yang nggak balance tuh berarti buru-buru. Ya karena kita memang dikejar deadline. Nah ini juga yang paling menarik nih. Saya lihat ini buku Wilayah Kekerasan di Jakarta sekarang kebetulan udah dicetak ulang Jakarta Keras, dan covernya memang beda banget sama yang ini. Tapi penasaran nih, ini ilustrasi begini itu inspirasinya dari mana? Ini tuh karena teman-teman gue tukang parkir terus ada yang apa ya? Ya pokoknya banyak lah. Kalau ini kejadian-kejadian yang ya benar-benar kita lihat, yang kita lihat terus kita rangkum aja. Dan ini bikinnya buru-buru. Buru-buru ya? Kalau nggak salah buru-buru. Wah tapi bagus ya ini ya. Gila. Ya seadanya, waktu itu kan teknologinya masih belum, buat painting masih belum bagus. Ya ini salah satu buku yang tadi kita udah bicarain juga, yang sampai editornya didatengin sama Wallace ya di dalam mimpi, Pepan gitu, didatengin sampai pindah lantai, dia masih didatengin juga sampai akhirnya ke psikiater gitu. Terus, nah covernya dibuat juga sama Mas Anto. Nah gimana nih prosesnya dalam? Kalau ini mah singkat sih, karena nggak sempet mikirin, ini harusnya ada backgroundnya. Cuma katanya udahlah nggak usah, gitu. Kelamaan nanti, karena gue ngerestore dalamnya. Oh, dalamnya. Waktunya habis buat ngerestorasi gambar yang ini. Ini gambar restorasi nih? Restorasi juga. Wih. Ini yang ini? Iya itu digigit. itu bukan noda, bukan. Itu digigit tuh orangnya. Iya, karena kita selain dari buku aslinya juga pakai foto-foto selain dari buku aslinya, jadi lebih lengkap di cetakan yang Indonesia ini gitu. Wallace ini. Ini apa ya? Ini covernya sih sederhana, nggak terlalu ini, cuma ya isinya sih kita kayak mau ngolah gambar-gambar garis ini kan nggak boleh sembarangan kita pakai auto kontras atau apa. Ya tetap nodanya buangin dulu. Yang perlu diterangin supaya dapat tone-nya. Ini kan ada tone yang 85% warna hitamnya. Banyak sih kalau mau nah, tapi karena gue seneng gambar-gambar dalamnya,
Pokoknya gue bagus-bagus dalam gambar. Niat ya. Iya. Dan ada waktunya juga. Iya. Ini mungkin kalau editnya asal mungkin ini jadi blur. Oh iya. Nah ini semuanya gue ngejamin tajam karena filenya itu udah gambar aslinya udah agak blur. Ini sedikit sih, nggak terlalu, cuma heboh aja ukurannya. Iya ukurannya ya. Ini sayang banget nih gue nggak dapet garap backgroundnya. Tadinya backgroundnya mau harusnya dilukis lagi, digambar lagi. pemandangan gitu. Iya, semua yang mewakili di dalamnya. Oh. Ya iya, entah gambar itu, pokoknya isinya. Kalau begini kan polos kurang. Kalau menurut gue kurang sih kalau ini. Oke. Cuma warna ininya deh yang enak sih. Nah, kalau buku ini gimana nih? Nah, kalau ini penghancuran PKI ya. Iya. Ini gue collab sama, kebetulan teman gue ada si Rangga Lawe. Rangga Lawe itu emang artis cukil ya. Cukil tuh apa sih sebenarnya? Cukil kayu. Iya. Iya. Teknik cukil kayu. Sebelum sablon dia. Sebelum plat cetak. Yang bener-bener dibikin ukiran apa diserut ya. Iya. Jadi di bagian ini gue tuh minta dengan stylenya dia. Gue udah bikin sketsa nih. Gue minta stylenya dia dimasukin di sini. Konsepnya kayak gini, akhirnya dapet kan. Soalnya kalau di PKI ini kan konsep-konsep cukil ini lebih kena ya. Nah, emang biasanya teknik cukil itu dipakai di buku-buku kayak apa sih? Itu di buku-buku sebelum apa ya? Buku-buku yang tipe-tipe yang kayak gimana? Yang belum buku modern lah itu. Litografi setelahnya kan. Oh, itu bener-bener jadi bukan gaya tapi ke teknik ya? Iya, teknik. Oh iya. Perkembangan cetak itu. Nah, ini kalau PKI ini tadinya mau foto. Foto siapa? Ini gambar foto dapat di internet kan? Oh. Gue bilang nggak boleh kalau kita nggak tahu sumbernya. Iya. Kita harus gambar ulang. Akhirnya kalau digambar ulang nggak seru, jadi kartun atau apa. Akhirnya gue kepikiran, oh iya si Rangga aja cocok nih. Nah, guratan-guratannya ini. Nah, jadi sebagai layouter untuk desain sampo dan desain isi juga punya kewenangan untuk mencari inspirasi dan orang yang bisa mungkin lebih mengembangkan ide itu ya. Iya, jadi mending dicukil aja. Waktu itu gue bilang mending cukil aja lah. Yaudah bikin aja. Ya nggak sembarangan bikin cukil ya kan. Maksudnya ya ada artisnya sendiri, lebih enak, lebih dapat guratannya. Kalau ini nggak sempet. Ini kalau nggak di restoran sih gini nih. Nggak sempet nih seadanya, jadi nunjukin ya fotonya adanya ini. Iya. Kalaupun di restorasi buat apa? Kayak gitu buang-buang waktu. Di restorasi itu akan jadi karya yang baru, tapi kalau ketika tidak di restorasi juga ada ceritanya. Iya, ada ceritanya. Jadi ini sengaja emang nggak di restorasi, cuma ya udah emang foto di zaman itu begitu. Yang dia si Rizal mau tunjukin ini, masukin aja udah. Gitu. Jadi nggak semuanya harus di restorasi. Buku apa lagi ya? Soal apa lagi nih? Apa lagi nih yang Anto kerjain? Ini bukan ya Batavia ya? Batavia itu iya. Mirip juga sama ini ya? Oh iya, orang laut belum nih. Nah, orang laut ini ini panjang juga nih sampai gue mesti ini kan ada kapal uap ya nih. Mana? Ini ada kapal uapnya ya. Ini gue minta referensi dari si penulisnya, nggak punya. Tabel-tabel itu nggak punya? Nggak punya. Terus akhirnya gue minta sama Rizal, cuma dapat kata kuncinya itu tahun. Ini kapal uapnya tahun sekian. Terus gue sampai ke museum gajah nggak nemu kan. Harus ke museum gajah cuma buat buku ini doang kan. Mana perahunya nggak ketemu. Terus ada museum bahari belum sih, belum ya? Nggak ke sana. Nggak ke sana. No, di museum cuma dibilang itu, di museum itu ada tuh, coba cari. Ya udah,
nyari nggak nemu juga. Akhirnya ketemu lukisan di internet. Itu lukisan itu tahunnya cocok dan bentuknya sama seperti ciri yang disebutin. Akhirnya gue kan ngeri juga kan gambar ini sebenarnya nggak sih tanggung jawab sejarah jadinya kan. Nanti jadi referensi. Gue salah dikit, wah nih cerobongnya maju dikit, nggak taunya cerobongnya maju dikit itu produksi tahun berapa ya kan? Beda tahun. Ya agak ngeri. Beda letak sih ya kelihatan sih kalau misalkan yang seneng gambar tuh, ini gambarnya sebenarnya penuh ketakutan, ini keraguan-raguan ini sebenarnya awal-awal. Sampai ke mimpi-mimpi juga nggak? Nggak. Kalau kata si Rijal ini lautnya kayak cincau. Iya, karena nggak sempet mikirin lautnya, nggak mikirin ininya, mikir fokus ke sininya aja udah. Nah, tapi habis setelah digambar ini sampai ke Abel-Abian lagi dia mengiyakan. Ya, seneng doang. Gua nggak tahu responnya. Ya senang, bagus, cuma gitu doang. Cuma ya emang kalau mau gambar kayak gini kan ngeri sedap ya. Iya, ya orang laut. Ini gambarnya juga, ya gitulah. Sayang dalamnya minim ya gambarnya. Oh iya, HP saya. Iya. Jadi di antara kapal-kapal ini yang gambarnya lama kalau ini karena minim referensi. Ada yang menantang lagi sih sebenarnya. Apa tuh? Yang menantang lagi tuh buku ini nih. Kalau mau di zoom kan ini tulisan tangan asli dia nih. Nah, tulisan tangannya dia di note musik ya. Ini ada tulisannya tuh. Nah. Oh. Tadinya ini foto. Maunya fotonya kalau nggak salah ya. Ini fotonya beliau. Fotonya beliau dan nggak layak kalau menurut gue sih. Akhirnya gue kepikiran untuk ya udah tulisan tangannya aja ngebentuk image-nya dia kan, pic-nya dia. Nah ini lumayan, ini sih nggak nyampe sebulan sih, cepet. Cuma orang nggak banyak tahu kalau ini dari tulisan tangannya dia, kayaknya ngeblasnya agak kurang. Mungkin mesti diceritain lagi nih. ini dibentuk, gambarnya dibentuk dari tulisan tangannya dia. Itu terus apa lagi ya? Tapi menarik karena idenya dari Mas Anto sendiri ya. Kepikiran gitu untuk menggunakan tulisan tangan. Ya karena malam-malam kan kita dibantuin nggak tahu ya. Apa mungkin lebih hening ya. Tapi ada nggak buku yang harus ngerjain cepet banget gitu, terus sampai kebut? Ada. Merasa hasilnya kurang memuaskan. Kayak Roro Jong kan? Ada kok. Rata-rata buku-buku partai. Buku-buku pesenan tuh. Itu sih nggak usah pakai mikir. Ini apa lagi ya? Ini cepat nih. Ekonomi cepat, nggak pakai mikir. Percintaan Bung Karno bukan? Ya bukan. Ini apa proporsi tubuhnya gua sanksi nih. Sanksi. Aslinya nggak begitu? Aslinya nggak begitu, cuma kan sini keinginan Pak Kajat kalau nggak penulisnya ya, Pak Kajat Adrai. Pokoknya gimana caranya ini lagi nyender ya kan. Gue bilang fotonya nggak sesuai, Ini berarti bukan foto asli nih. Nggak ada adegan si Wike ini. Ini badannya asli, cuman dia lagi ini kepalanya diambil dari foto yang lain. Cuma ini nggak cocok. Apa posenya? Gue bilang, udah pokoknya dia lagi mesra-mesraan deh. Jadi sebenarnya aslinya nggak ada foto mesra-mesraan antara Wike sama Soekarno. Cuman ya gue ngikutin orang tua aja ya kan. Namanya buku kesenangan dia kan. Pertama kali lihat buku itu juga, wah emang bener ya ada foto begini si Wike sama si Soekarno. Iya kayak jadi kayak sinetron kan. Iya. Gue sih ngeliatnya ini kayak sinetron banget jadi. Ini Soekarno. Ini gambar ulang. Oh, itu gambar ulang. Nah, ini gambar ulang juga. Ini dilukis lagi. Nah, ini sih yang agak ngehe ya kalau menurut gua. Kenapa tuh? Referensinya kan minim tuh foto mereka bertiga.
Minimal warna lah, kasih yang warna. Tapi kan nggak ada foto warnanya, ya udah. Tapi kalau masalah foto nggak warna, ini buku juga foto nggak warna. Ini foto nggak warna. Kita ngebaca konturnya di sini. Kan lightingnya dari kanan kiri, yang nggak dapet lightingnya dia nih. Kurang. Itu referensi mukanya. Gue pengen dapet cahaya yang dari samping, apa sih? Nggak ada ternyata. Tapi pose bagusnya begitu, berjajar. Ya gitu lah, agak buru-buru yang ini. Musik Indonesia udah bukan ya? Bukan. Kan. Oh, Ini yang ini nuku biasa. Ini cuman Singapura, Sumatera tempo dulu. Mirip sama Jawa tempo dulu ya. Ya itulah mulai ketagihan font. Nanti kerjaannya sih paling bikin font doang gitu. Iya. Bikin font. Terus apa lagi ya? Bukan. Nah, ini udah beda lagi ya. Ini yang Soeharto. Kalau Soeharto ini banyak yang digambar, ini Soeharto nih. Oh, gambarin Soeharto tuh. Sampai mimpi nggak? Enggak lah. Serem banget. Nah, kalau yang ini kelihatan nggak? Kalau yang ini nih lukisannya beda. Ini bukan gue yang lukis ya. Ini lukisannya dari arsip Koban. Ini lukisan kalau nggak salah si gubernur yang bisa ngelukis siapa tuh? Siapa Lu ya? cari deh tuh nanti kasih keterangannya di teks di bawah. Nah, terus gue gabungin sama fotonya waktu itu foto ya, ternyata nggak cocok. Ini kan tentang kapitalisme, jadi gambar gedung-gedungnya ngambil dari arsip itu. Nah, Soehartonya, ya udah tinggal diwarnain doang ini. Tapi cakep banget itu Soehartonya di situ. Kecakapan. Overlighting ini kalau menurut gue sih over. Karena ini kenapa buku Kobam banyak overlighting dulu. Boleh nyebut merek gak? Kenapa tuh? Gak apa-apa. Dulu monitornya LCD. Kita ngelihat begini terang, kita ngeliat begini gelap. Masih bukan LCD ya? LCD sebelum LED. Itu nggak salah ViewSonic dulu. ViewSonic pernah yang terlalu, nah ini nih korban monitor. Oh, ini emang korban monitor yang nggak dikalibrasi. Nah, jadi angus begini kan, overlight di sininya. Kok jadi merah banget? Ya, monitornya monitor seadanya kan, gue bilang. Nah, setelah dari ini baru tuh upgrade monitor. Jadilah ini. Nggak overlighting. Nggak over lagi. Beda kan. Perkembangan teknologi ngaruh juga tuh. Cuma ini katanya kayak mainan Barbie. Sangkanya iya. Iya, sangkanya ini sih 3D katanya. Nah, itu juga tuh agak kalau lukisan digital, kalau nggak pakai, waktu itu belum ada Procreate ya. Kalau sekarang ada Procreate mungkin lebih banyak konturnya, atau banyak lah sekarang software. Nah, software juga ngedukung sih. Software. Yang waktu itu bikinnya pakai apa? Ini sih Photoshop biasa. Photoshop biasa, terus pakai brushnya biasa. Sederhana banget lah. Ya, cuma ketika dibilang 3D ya kayaknya kurang apa gitu. Terus apa lagi ya? Yang paling ngebingungin nih, nah ini nih. Ini paling ngebingungin. Oh, itu yang apa tuh yang di Art of Kissing nggak ada di sini ya? Art of Kissing gambarnya apa ya? Gambarnya tuh abstrak. Apa yang paling bikin seneng dari kegiatan mendesain sampel di Kobam? Gue seneng risetnya sih. Risetnya. Hah? Enggak, risetnya pokoknya. Iya. Risetnya, terus gue banyak gemesnya. Ini bagusnya dibikin ini kaos nih, Jal. Terus bagusnya nanti bannernya panel bloknya kayak gini. Cuma nggak tahu, kadang masuk kadang enggak. Cuma kebanyakan gemesnya sih. Ini harusnya kayak buku apa ya? Gue nyaranin ini harusnya di manual, sablon manual atau cukil yang buku PKI. Ya, buku PKI itu harusnya di kain itu hardcover, cuma budgetnya katanya kurang.
Ya lebih banyak explore di ya jadi ini apa ya? Yang harusnya gue tugasnya ngerjain cover doang terus jadi mikirin promosi akhirnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya ya nggak bisa dibilang ilustrator ya Cuma ngedesain. Ya. Sampulnya aja bukan isinya juga. ya udah penata artistik harusnya tim artistik harusnya satu tim itu. Tapi Satu orang. Iya, harusnya tim artistik tulusnya. Tim. Iya, harusnya tim. Bukan cuma seorang. Tim. Ya kalau apa ya? Panjang deh pokoknya. Kalau mau diceritain, mungkin nanti dibikin seri aja. Cuma ada satu buku yang mau dikupas sampai habis gitu. Ajuin aja nanti. Siapa tahu gue bisa. Bukan, itu produk barunya itu produk baru. yang lama Yang ini. Cetakan Ini yang lama. kedua itu. Ini bukan yang mic-nya nempel mulu nih. Ini. Pasti suaranya bub gitu deh. Ini kan. Ini. Iya ini cukil. iya. Karena covernya mentanya merah banget. Gue bilang nggak kelihatan. Harusnya covernya dipudarin merahnya. Karena kan biar jadul gitu. Ini merah banget ini. Tapi malah bagus, merah banget. Cuma harusnya merahnya tuh merah kayak di merah ini nih. Harusnya agak Jadi serem kalau merah banget. Jadi serem. tapi ini kayak lipstick merahnya tuh. Jadi serem kan komunis. Iya makanya justru bagus Tapi merah. kan di zaman itu merah nggak merah-merah banget. Perkembangan siapa Wantek gitu kan nggak terlalu ngejreng kan merahnya zaman itu. Nah itu jadi perdebatan juga tuh merahnya tuh. Merahnya yang Ferrari lah gitu ya. Ferrari orange. Ya pokoknya begitulah. Jadi Makasih Bang Anto untuk menjelaskan banyak nih. Ternyata banyak banget ya buku yang udah berapa tahun sih? dari nggak tahu gue lupa. Gue aja kesini jalan lupa. Berapa tahun ya? 2005 ke 2015. Wah, 10 tahun, gila ya. 10 tahun ya? Dia lain Edi. Lain Edi. Berarti kan hampir sebagian besar lah ya buku ini. Ya kalau nggak yang sekarang ya Emang Anto kan. ngerjain itu gitu. Mantap. Sekarang kayaknya sih jadi ini nih merchandising-nya ya. Kayaknya Arah-arahnya lu ntar collab. Jadi collab antara Cobham sama merek lu. iya. Ya, semoga sih usahanya Bang Anto sekarang semuanya lancar. Terus Lancar. kreativitasnya Semakin meningkat. Iya. Semoga kita bisa lihat semua hasilnya. Pendapatannya juga loh. Iya, jelas lah. Itu semakin tinggi kreativitas semakin tinggi. pendapatan rezeki ya. Ya, makasih ya, Bang. Iya ya. Jangan buat Cobham ya mesti apa ya? Harapannya lebih update aja. Update apa tuh? Kebutuhan anak muda zaman sekarang apa? Kindle. Hah? Kindle. Ya, kayak gitu ya kan? Oh, mau Jadi, di jadi bukan digital. ngeluarin ebook, Iya. tapi ngeluarin dongle-nya. Dongle lu apa? Itu Kindle. Hardware-nya. Hardware-nya. Oh, oke. Jadi Jadi- hardware-nya mereknya Cobham. Oke, thank you, Bang. Iya.